Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait saham BRIS. Jadi saham BRIS hari ini karena sahamnya naik dan sudah naik cukup tinggi, maka kita akan lihat bagaimana sih uh, prospek saham BRIS ke depannya. Jadi terutama harga wajar BRIS saat ini setelah harga sahamnya naik cukup tinggi di beberapa hari terakhir ini, teman-teman. Jadi saham BRI Syariah adalah salah satu saham yang saham bank, tapi dia sebenarnya baru listing belum lama ini. Jadi laporan keuangan maupun data keuangannya itu belum terlalu lama. Buat yang cari cara beli saham BRI Syariah, cara nabung saham di BRI Syariah, silahkan search di channel ini, yaitu channel analis saham syariah. Oke, sebelum mulai teman-teman, saya ingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Oke, kita mulai pembahasannya. Saham BRIS. Untuk saat ini harga saham BRI Syariah itu dihargai dengan Rp865 per lembar. Dengan price to earning ratio itu 36,4, PBV 1,6. Buat teman-teman, kita lihat dulu saham BRI. Ini adalah saham BRI, saham induknya. Dengan harga 3.740, PBV saat ini untuk BRI itu 2,5 dibanding dengan PBV saham BRIS itu 1,6. Sederhananya ini masih murah BRIS, tapi kita harus lihat dulu bagaimana kinerjanya dan kita lihat seperti apa total pendapatan atau total penjualannya. Nah, saya bandingkan dulu teman-teman. Kalau kita lihat di sini saham BRI dengan return on equity-nya sampai 11% di kuartal 2 tahun 2020 itu PBV-nya 2,0 pada saat pertama kali rilis laporan keuangan, tapi sekarang sudah berubah 2,5. Artinya apa? Dengan return on equity 11%, PBV wajarnya itu sebenarnya 1,0. Hanya saja ini kembali lagi bahwa BRI itu adalah salah satu saham leader di bidangnya, sehingga ada apa namanya goodwill atau nilai abstrak yang bisa membuat valuasi saham itu jauh lebih mahal dari harga sebenarnya atau PB atau nilai bukunya, sehingga dengan 2,0 itu sebenarnya masih wajar terutama karena di kuartal 2 di tahun 2019 itu memang PBB-nya bisa sampai 2,8. Tapi ini pun masih wajar karena return on equity-nya itu sampai 17%, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat saham BRI Syariah atau saham BRIS. Jadi buat teman-teman yang cari prospek saham BRIS itu seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Nah, kita akan lihat dari total sales ini terlihat bahwa pendapatan BRIS atau BRI Syariah memang naik di kuartal 2 2020, sehingga sangat wajar kalau harga sahamnya saat ini bisa naik juga. Hanya kenaikannya wajar atau tidak perlu kita lihat dari harga wajar saham BRIS ini. Jadi kalau kita lihat laba bersih juga naik cukup tajam sekali, teman-teman. Itu bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat. Sehingga ini kemudian memunculkan sentimen positif untuk saham BRI Syariah, sehingga dari harga yang di harga 300-an pada saat laporan keuangannya rilis, ini saat ini sudah naik lebih dari 100%, teman-teman. Nah, kenaikan ini yang kemudian harus kita baca wajar atau tidak. Nah, kita lihat dulu dari sisi price to earning ratio. Price to earning ratio untuk BRI, saham BRI itu 18,4.
Sedangkan price to earning ratio untuk BRIS itu 12,8. Nah, di sini terlihat bahwa dari sisi price to earning ratio, maaf kita pakai yang terbaru saja ya, 36,4, sedangkan BRI hanya 22,5. Tapi 22,5 ini sangat didukung oleh return on equity-nya. Berbeda dengan saham BRIS, return on equity-nya hanya 4,5 teman-teman. 4,5%. Nah, artinya apa dengan return on equity hanya 4,5? PBV sebenarnya, kalau kita kembali ke penjelasan sebelumnya teman-teman, kalau melihat harga wajar secara sederhana itu sebenarnya salah satunya dengan return on equity ini. Hitungan sederhananya, kalau return on equity-nya bisa sampai 10%, maka PBV satu kali itu masih wajar. Kalau return on equity-nya bisa sampai 20% misalnya, maka PBV 2 kali itu masih wajar. Kemudian kalau misalnya PBV-nya ternyata lebih tinggi dibanding dengan return on equity-nya, maka itu bisa jadi karena ada faktor lain, terutama adalah goodwill atau nilai abstrak dari perusahaan. Nah, dengan BRIS ini, PBV-nya bahkan tidak sampai 10%, return on equity-nya tidak sampai 10%, tapi PBV-nya lebih dari satu kali. Itu artinya, secara sederhana dengan hitung-hitungan harga wajar BRIS atau harga wajar saham BRIS dari return on equity-nya ini mahal kalau kita pakai cara menghitung harga wajar secara sederhana yang saya jelaskan tadi teman-teman. Nah, artinya apa, ini BRIS dari sisi ini return on equity sebenarnya mahal. Nah, kita lihat dari pertimbangan lain. Yang pertama, saham BRIS bisa terbang cukup tinggi itu karena faktor laba bersih ini yang naik signifikan dibanding dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kemudian satu hal yang membuat BRIS ini bisa terbang lebih tinggi lagi itu karena faktor syariahnya sebenarnya. Selain itu, pada saat pertama kali listing, BRIS ini memang sudah begitu familiar, bahkan sempat booming karena faktor Yusuf Mansur tersebut. Jadi kalau saya kira bukan karena faktor Yusuf Mansur, BRIS tidak akan naik di harga 500-an lebih waktu itu dengan price to earning ratio itu sudah cukup tinggi, 68,3 kali. Artinya apa? Dengan harga dengan rasio per 68,3 waktu itu sebenarnya bukan valuasi wajarnya. Ini hanya karena faktor sentimen positif saja. Sehingga kalau sebenarnya kita bandingkan dengan per 36,4 ini juga masih tidak mewakili dari kinerja BRIS sebenarnya, karena BRIS hanya 4,5% return on equity-nya, sehingga PBV di atas satu kali itu sebenarnya bisa kita katakan mahal. Hanya memang saham dari perusahaan yang sudah terkenal namanya itu memang sulit untuk dihargai dengan PBV di bawah satu kali. Nah, kalau kita lihat dengan PBV 1,6, ini masih wajar atau tidak? Nah, saya sendiri berkesimpulan bahwa saham BRIS kalau dia sudah di atas 2 kali, teman-teman sebenarnya sudah harus keluar. Bukan berarti bahwa harga sahamnya tidak akan naik lagi, tapi hati-hati jangan sampai harga sahamnya berbalik arah lagi teman-teman. Karena ada satu rumus sederhana ini. Jadi buat teman-teman yang baru investasi saham, mau nabung saham BRI Syariah misalnya, saham dari anak perusahaan biasanya valuasinya itu tidak akan lebih tinggi dari saham induknya. Kalau saham induknya 2,0, maka PBV untuk BRIS itu bisa di bawah 2,0 teman-teman. Hanya saja itu gambaran umum, tidak selamanya terjadi seperti itu. Hanya saja kalau pribadi saya membeli BRIS di harga ini 1,6 dengan price to earning ratio 36,4, maka itu cukup berisiko karena bisa saja sahamnya akan berbalik arah. Pertimbangan lain,
kita belum punya data histori dari karakter saham ini. Nah, biasa saya sampaikan teman-teman, tiap saham itu biasanya punya karakter sendiri. Nah, BRIS ini kita baru bisa lihat data laporan keuangannya 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Jadi kita baru bisa dapat data di 2019. Kalau kita sudah punya data 5 tahun terakhir, maka akan sangat mudah menganalisa bagaimana sih pergerakan saham BRIS ke depannya. Dia akan mentok di valuasi berapa. Kalau valuasi ini saya tidak terlalu mengatakan bahwa BRIS akan sampai ke price to earning ratio 68 kali, karena ini adalah bagian dari faktor boomingnya BRIS waktu itu karena faktor Yusuf Mansur. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak akan sampai ke valuasi per dengan 68 kali lipat ini, teman-teman. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia tidak akan naik sampai ke sini, tapi dengan price to earning ratio 36,4 kali itu cukup mahal, teman-teman. Karena melihat induknya saja itu saat ini hanya 18,4 kali. Sedangkan dari sisi kinerja masih lebih baik BBRI dengan return on equity 11% untuk saat ini di 2020. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi itu hanya bahan pertimbangan, keputusan itu kembali ke tangan Anda semua. Saya tidak mengatakan bahwa BRIS tidak akan naik lagi sahamnya, bisa saja akan naik lagi karena faktor booming tersebut, dan bisa saja menyentuh dengan per waktu itu 68,3 kali di tahun 2019, bisa saja, tapi kemungkinan untuk turun juga cukup besar, sehingga prinsip menabung saham sebenarnya itu lebih baik menghindari resiko kerugian daripada mencari keuntungan. Kalau kita sudah aman di resiko, baru mulai menabung, teman-teman. Oke, mungkin itu untuk dari sisi fundamental saham BRIS yang teman-teman tanyakan. Jadi review saham BRIS, analisa saham BRIS. Ini saham BRIS masuk saham gorengan atau tidak? Saya tidak akan membahas soal itu. Kita mau lihat dari sisi teknikalnya. BRIS JK. Oke, dari sisi teknikal saham BRIS itu seperti apa? Ini untuk yang kemarin naik sampai 20%, teman-teman. Kita lihat. Oke, kita lihat dari grafik Yahoo Finance, BRIS saat ini seperti apa. Oke, kita lihat teman-teman untuk 3 bulan terakhir dari sisi indikator MA-nya atau moving average-nya itu semua positif. Saya katakan biasa teman-teman, kalau posisi candlestick-nya berada di atas garis MA ini berarti positif untuk trading di saham tersebut. Terutama untuk MA200. MA200 ini warna orange ini itu sudah sudah di crossing oleh beberapa garis MA lainnya, yaitu MA 50, MA 100, dan MA 20, teman-teman. Ini bisa dilihat, jadi garis kuning ini sudah dilampaui oleh beberapa garis MA, itu artinya positif untuk trading di saham ini. Hanya satu pertimbangan lain dari sisi RSI-nya itu sudah cukup tinggi. Ada yang mengatakan kalau teman-teman cari di Mbah siapa itu, saya lupa channelnya. Jadi kalau dia berpatokan itu kalau sudah di atas 70 RSI-nya, maka itu sebenarnya saatnya untuk mulai trading. Tapi satu hal yang teman-teman ketahui bahwa itu tidak semua saham akan seperti itu. Saham yang sudah melewati RSI di angka 80 ini biasanya resikonya akan berbalik arah, seperti pada bulan 7 tanggal 17 yang teman-teman lihat di sini. RSI-nya setelah melewati angka 8.80 ini kemudian akan turun berbalik arah lagi. Nah, teman-teman silahkan pertimbangkan. Kalau dari sisi MA ini semua positif, mau itu MA 200, 20, 100, dan 50. Tapi ada baiknya lihat lagi
nanti akan penurunannya seperti apa dan baru kemudian akan mulai masuk. Tapi kalau teman-teman mau buru-buru itu resiko ditanggung sendiri. Kalau saya pribadi melihat saham yang seperti ini cenderung tidak akan masuk atau membeli sahamnya karena yang pertama kita sudah telat dan resiko saham yang sudah RSI-nya di atas 80 seperti ini biasanya akan berbalik arah, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal analisa teknikal saham RIS ini. Teknikal sederhana saja, tidak terlalu komplit. Tapi dari sisi fundamental teman-teman sudah tahu tadi seperti apa prospek saham RIS atau analisa saham RIS. Oke, teman-teman, analis saham syariah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait saham RIS ini. Jadi silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Oke, sekian dari saya soal analisa saham BRI Syariah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.